Bisa nembak nggak? Ini mau Bisa. dites tembak Bisa nih. nembak nggak? Si Jangan pentol. pakai biji. Berapa Serius, meter? pakai peluru gotik. Kita schedule kapan? Sekarang aja. Jangan dong, atur dulu. Jangan. Kita kan minta izin dulu Si sama itu pentol sama mulai bingung Ada nih. izin gua. Hah? Kami Bisa. ada suratnya semua. Ada. Jangan kacau ini. Gua ada anggota, gua telepon ya. Ya, Ya. ya. Lihat nih, raut wajah si pentol mau dipanggilin anggota ketakutan lagi. Walah pentol, pentol. Sekarang dia punya sebutan nama baru, Jindan Pentol. Bukan Habib Jindan loh dia. Jindan Pentol, spesialis jarum pentol. Ini ketakutan nih dia. Mau dipanggilin anggota temennya si Dennis Cadel yang punya pistol beneran. Disuruh bener-bener tes di sini, tapi si pengacara ini ngebelain terus dengan berbagai alibi. Tapi saya tadi gimana? Kalau nusuk kan gitu langsung. Kalau Iya, gimana? iya, Kasih. iya. Kasih gimana? Tik. Lihat raut wajah Jindan yang dipermaluin Dennis Cadel di sini. Sampai mau nangis nih bocah. Emang beneran nih kagak ditusuk ya, kagak ditusuk. Cuman jarumnya itu dibengkokin ke atas, makanya dia selalu pilih jarum pentul. Jarum pentul kan gampang banget yang biasa dipakai di jilbab. Itu gampang banget untuk bengkok. Kenapa dia nggak mau kemarin waktu di Richard Lee? Karena jarum suntik itu ada lubangnya guys ya, jadi nggak bisa dibengkokin, pasti patah dan ujungnya itu sangat tajam ya, pasti jebol lah kalau si Jindan raja. Itulah alasannya dia selalu pilih jarum pentol. Udah mukanya kayak pentol, panik lagi. Wah landan Jindan. Lihat nih, colok. Loh, ketahuan banget kalau ini. Ini bengkok ini. Bengkoknya ke atas, cuy. Ya emang ke atas, orang nggak ditusukin. Ya, astagfirullahaladzim. Emang ada mentah, apalagi begini doang. Coba ya, lagi tembaknya. Loh, tahu kan adabnya siapa di sini yang nggak baik. Udah. Halo guys, kembali lagi di sini ya, masih dengan Damian Odet. Ini aku sekarang ada di channelnya Dennis Karista, atau lebih populernya disebut Dennis Cadel. Di sini adalah perkumpulan dukun halu Indonesia. Aku habis lihat video ini ketawa terus guys sampai sekarang. Tapi gue pengen tahu ini dukun-dukun apa aja gitu loh. Ya. Ini dukun urut. Sekarang kita Ini kan dulu, ini dukun Ya. urut. Oke. Ini anti tembak. Ya. Ini anti tembak. Ini kosis ini anti air raksa dan beling. Iya. Raka ini terawang Woi, gitu. bener kan yang tak bilang, ini adalah perkumpulan dukun halu Indonesia. Yang satu ahli bacot, yang ini ahli dukun dukun pijat itu tadi ya, yang ini ahli kebal tapi kebalnya pilih-pilih, yang ini kebal dari air keras, ahli beling, dan yang ini ahli terawang. Waduh, udah berkumpul di sini nih, di sini. Justru nerawang. Iya, dia nerawang. Oh. Jadi siapkan jarum pentol sama air keras. Jarum mentol mah. Ketawa lagi guys di sini. Sang pengacara selalu nyaranin jarum pentol, jarum pentol. Kenapa harus jarum pentol? Karena jarum pentol itu mirip banget sama mukanya, sama kepalanya Jindan ini. Yang mirip sama pentol korek. Kebal kok pilih-pilih, cok. Tomat kami. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Gentang tung. Ya. Ya. Waduh, pilek nih dia. Ada ingusnya. Gemeter. Nanti ini air pakai buat minum. Saya buat mandi. Kalau Kalau diombe. Asup pisan ya. insya Ojo diombe. Asup pisan ya. menurut enggak beda-beda. Enggak pingsan. Kalau kakak Semuanya pingsan. dengar, kalau kakak bicara saya, langsung pingsan, langsung rusak gini ini. Seolah-olah saya kata kami nggak bisa begitu. Jangan seperti itu. Nah, kan? Siapa di sini yang tata kramanya jelek? Siapa di sini yang adabnya jelek?
Pemirsa bisa menilai sendiri ya, pesulap merah apa sih Jindan ini. Jarum pentol. Oh, jarum pentol guys, spesialis jarum pentol. Waduh. Nggak serius. Anak Jarum pentol. Orang lain biar ntar salah setting lagi. Oh, dua loh ini. Lihat, ini nggak ditusuk ini guys, ditekuk ke atas nih, loh, didorong ke atas, didorong ke atas. Coba sini aku yang nusukin, pasti pipinya Jindan yang kayak bakpao itu tenggelam, tembus. Orang bilang katanya dibengkokin. Ya iyalah bengkok, orang didorong ke atas. Lihat baik-baik. Ini nggak ditusukin. Cipok. Kamera liatin. Loh guys, ditekan ke atas guys, mana ditusuk itu. Itu dibengkokinnya ke atas tuh. Dibengkokinnya ke atas tuh. Komentarnya ke atas tuh ya tuh. Iya tuh, lihat nggak? Komentarnya ke atas tuh. Komentarnya ke atas. Tuh. Ayo ambil Iya, lagi. pokoknya ke atas. Ambil. Tuh, lihat tuh. Kalau nusuk kan gitu langsung. Kok ini kan di atas sih. Lihat raut wajah Jindan yang dipermaluin Dennis Cadel di sini. Sampai mau nangis nih bocah. Emang beneran nih kagak ditusuk. Cuman jarumnya itu dibengkokin ke atas, makanya dia selalu pilih jarum pentul. Jarum pentul kan gampang banget, yang biasa dipakai di jilbab. Itu gampang banget untuk bengkok. Kenapa dia nggak mau kemarin waktu di Richard Lee? Karena jarum suntik itu ada lubangnya guys ya, jadi nggak bisa dibengkokin, pasti patah, dan ujungnya itu sangat tajam ya, pasti jebol lah kalau si Jindan aja. Itulah alasannya dia selalu pilih jarum pentol. Udah mukanya kayak pentol, panik lagi. Wah, landan Jindan. Titiknya pesulap merah juga. Ulang. Nah, tuh ke atas. Lihat raut wajah Jindan, raut muka Jindan Iya. kayak mau nangis. Ke atas. Tuh bolong. Ini aja bolong. Mana? Nih, tadi gua ngeliat ini, gue liat ke atas. Coba. Jarum pentolnya ambil lagi. Gua lurusin. Tuh. Nih, lihat lagi, lihat baik-baik nih. Bentar. Lihat baik-baik. Tunggu. Kamera 360 derajat. Didorong ke atas ini guys. Lihat baik-baik. Loh, udah jelas-jelas itu didorong ke atas, kagak ditusukin. Tangannya ke atas. Nyolok dikit tapi Lah kan, iya. masuknya ke atas. Ya lihat dong, masuk ini. Masuk tuh, lihat tuh katanya tuh. Mau nangis, si Jindan malu habis. Lihat raut wajahnya tuh guys, malu banget si Jindan pentol. Serius guys, semua begitu. Wah, ya jelas susah lah, kan jarumnya udah bengkok, mau dikencengin lagi ya susah. Anak kecil aja tahu lah kayak gitu. Pengacaranya ini melok-melok ay. Nih, lihat nih. Loh, ketahuan banget kalau ini. Ini bengkok ini. Bengkoknya ke atas, cuy. Ya emang ke atas, orang nggak ditusukin. Ya, astagfirullahaladzim. Emang ada mental paling ini doang. Coba lihat bengkoknya. Tahu kan adabnya siapa di sini yang nggak baik. Udah ketahuan banget si Jindan nih. Kamunya ganti. Lagi udah. Ketahuan banget si Jindan di sini. Ajar, Bim. Ajar. Loh kan, ditekuk ke atas tuh jarum. Dibengkokin, bukannya ditusukin guys. Bedain ya, dibengkokin, bukan ditusukin. Kakasin jarum jadi bengkok. Gini loh, karena tekanan ke dalam itu nggak bisa, akhirnya ke atas, bengkok gitu. Iya, makanya tadi Pembelaan. tapi dia tekannya tuh ke Pembelaan. atas. Enggak. Tuh, langsung kan dalam suruh tembak. Untuk meluruskan itu aja enggak gitu. Enggak, orang itu dikatasin jarumnya. Dipermaluin habis-habisan di sini para dukun halu.
Raut wajah Jindan mau nangis. Oh, ini pakai air keras nih guys. Kita lihat beneran air keras atau air keras yang tingkatannya rendah itu ya. Soalnya tingkatan air keras itu ada bermacam-macam guys. Ada yang paling rendah itu HCl atau asam klorida ya. Biasanya yang dijual di toko-toko bahan kimia untuk membersihkan kerak-kerak di WC atau porselen biasanya ya. Itu efeknya kalau emang kena sejenis benda logam atau aluminium, itu efeknya bisa mengeluarkan asap ya, emang terbakar, di situ terbakar. Tapi kalau kena kulit efeknya cuman gatal. Itu pun nggak langsung gatal, ada jeda waktunya biasanya sekitar 20 menitan lah baru rasa gatal. Soalnya aku dulu pernah membersihkan porselen pakai HCl dan terkena di tangan, ya nggak terkena apa-apa kecuali kalau asam sulfat. Kalau asam sulfat kena kulit sedikit pasti langsung melepuh, tak jamin 100%. Kalau ini yang dipakai, ini kan botolnya ini botol plastik ya. Kalau nggak asam sulfat kalau nggak HCl ya biasanya asam nitrat itu. Terkena tangan cuman gatal saja, tapi nggak langsung gatal. Ada reaksi beberapa menit. Tanda-tandanya asam sulfat keras itu biasanya pakai botol kaca. Itu adalah air keras yang tingkatannya tinggi. Seperti asam sulfat itu harus pakai botol kaca ya. Kalau pakai botol plastik pasti meleleh 100%, tak jamin pasti meleleh. Karena aku dulu juga pernah ikutan pelajaran kimia membahas tentang zat asam ini ya. Oke, semoga kalian paham. Nih, lihat baik-baik apa yang dilakukan ini si Pak Ahli ini. Iya kan lu bentokin ke atas ya, jadi bengkok lah. Mangkok keramik. Pakai keramik. Ambil mangkok Kalau keramik pakai sekarang. mangkok besi Pengujian air keras dilakukan oleh ya langsung reaksi karena zat asam ya. Zat asam terkena besi itu pasti bereaksi. Aku punya keyakinan nih guys, kayaknya si pengacara Firdaus ini udah mulai bosan sama pengacara sama dukun abal-abal ini. Bentar lagi pasti ditinggal lari sih sama Firdaus dengan alasan yang nggak logika. Lihat aja nih. Ayo, mana mangkok merah? Mangkok merah. Mangkok ini apa? Mangkok keramik. Iya, yang di minyak mangkok keramik. Mangkoknya mana? Ini kalau ada yang bilang ini tingkat lihat sakti. guys. Dikit aja kok. Hop, dikit aja. Nggak nih, ada uang logam, ada logam nggak? Ada uang logam. Uang logam di sini ntar yang dipakai itu loh udah disiapin sama si kokonya, udah bawa dari rumah. Aluminium ini guys, koin 500 rupiah. Perhatikan baik-baik, nggak akan langsung reaksi, tunggu beberapa menit dulu nih. Masukin aja kok, udah masukin kok. Udah bawa dari rumah, emang sengaja disiapin. Kalau itu kan melebur. Nanti tunggu ya. Aluminium ya itu ya. Kalau nggak salah ini uang 100 perak. Kalau ini pokoknya yang berbahan aluminium. Langsung bereaksi uang logamnya, lihat. Nah, ya bereaksi, memang bereaksi, terbakar. Air keras. Tapi yang digunakan ini adalah aku yakin 100% ini cairan HCl. Kalau terkena tangan, ya nggak apa-apa, nggak langsung meluap. Sendok, ambil sendok juga hancur. Lagi apa ininya udara. Tapi kalau asam sulfat yang dipakai, jangankan buat membasuh tangan ya, terkena setetes saja membekas. 2 minggu nggak akan sembuh luka bakarnya. Ini air keras ya. Duit itu hancur. Itu HCl. Duit hancur ya. Ya emang tergolong air keras sih, tapi yang golongan rendah. Masker. Lihat nih, kalau kena tangan nggak apa-apa, cuman efeknya gatal. Itu pun kalau beberapa menit kemudian, 20 menit baru berasa gatal. Kalau cuma disiramin aja, Cuci tangan pakai air keras. nggak akan berani dia nyiramin ke jam tangannya. Jadi kesaktian bukan saja dari Kalau ke jam tangan pasti langsung reaksi. Ini ke kena kulit nggak apa-apa kalau kena kulit. Nah, langsung cepet-cepet dia mau cuci muka, cuci tangan. Lagi. Tapi harus kena ini ya. Awas kena tangannya. Kena ini ya. Awas kena yang lain. Apa namanya bahaya ini. nih. Awas kena yang lain, itu bahaya. Sama satu lagi di sini ya. Nih, ada tetesan di meja ini. Kalau ini jenis asam sulfat yang keras atau air keras yang tingkatannya tinggi, pasti langsung meleleh nih meja, ya, langsung meleleh. Tangannya juga pasti langsung melepuh, terbakar.
Tapi karena ini cairan HCl dari tempatnya aja udah ketahuan dari bahan plastik ya. Kalau asam sulfat yang dipakai pakai botol kaca, tak jamin nggak akan berani 100%. Ketahuan lagi nih di sini triknya ya. Dari botol aja udah kelihatan nih botol plastik nih yang dipakai nih. Dah, oke. Sejenis saja. Oke, cukup. Bau cukup. Oke, ini pembuktian air keras. Jadi bukan sulap kan? Bukan sulap, bukan sihir. Buru-buru dia mau kemana nih? Mas Kedwi. Langsung ke itu kok, langsung ke WC. Bau suap. Oke. Makasih ya, Pengacaranya makasih. langsung nyaranin ya. Kiri. Di sini pengacara lagi nyaranin untuk cuci tangan. Diminum bisa nggak? Diminum. Buang. Tagus, buang. Memang gitu efeknya kalau terkena logam apalagi aluminium langsung bereaksi. Itu Karena ini sisa-sisa itu yang cairan dilap dulu, HCl. takut kena tangan. Korek mata, kena mata Pak. Iya, reaksinya lama. Benar. Kenapa langsung cuci tangan kalau misalkan itu? Kenapa langsung cuci tangan? Kalau misalkan bau ih. Kenapa langsung cuci tangan kalau misalkan itu? Ya nggak apa-apa, lanjut. Nah kan, di sini kritis nih si Dennis Cadel tahu triknya, tahu di sini triknya. Karena HCl itu kalau menyentuh tangan nggak akan langsung menyebabkan terbakar ya. Efeknya cuman gatal-gatal aja di kulit. Banyak dijual di toko kimia, banyak. Di sini Dennis Cadel udah tahu. Coba itu diemin selama 30 menitan. Oh, pasti gatal-gatal, garu-garu. Makanya si pengacara langsung suruh ke kamar mandi untuk cuci tangan. Di sini Dennis Cadel udah tahu nih triknya. Cuman dia pura-pura nggak tahu aja. Emang sengaja dipermaluin di sini. Para komplotan Persatuan Dukun Halu Indonesia ini. Ayo terus permaluin Cadel, aku dukung lo. Pakai masker. Cuci tangan. Cuman kan Pakai masker. coba. Iya, tadi butuh waktunya berapa lama itu? Berapa menit? Boleh 3 menit. 3 menit. Oh, mulai malu nih, mulai kebingungan di sini ya. Ya bahaya lah, kan Mulai dosis kan kebingungan, tebal langsung katanya. cuci tangan Iya makanya. bahaya baunya ini kan coba aja baca di Google. Kalau kita ngelp itu kan bisa banyak tapi dari Alibi itu. Alibi, wis alibi. Dia harus nyiram Pakai nggak masker. langsung sulfat Nah, entek kamu. bahaya. Coba. Kan kalau langsung kita mah juga bisa nih langsung cuci tangan. Benar. Nah, Dennis Cadel aja bisa nih kalau cuman gitu doang. Wah, kebongkar lagi. Yang satu trik spesialis jarum pentul. Yang satu lagi cuman cairan asam sulfat biasa ya, asam HCl, air keras yang tingkatannya rendah. Buat ngilangin kerak-kerak di porselen di WC biasanya. Gue coba nggak mau lah. coba yang sabun. Gue nggak mau. Jadi 1 detik. Biji. Berapa meter? Pakai Prurgotik, kita schedule kapan? Sekarang aja. Jangan dong, atur dulu. Jangan. Kita kan minta izin dulu sama itu Pentol sama lagi Amar. dulu. Izin gua. Hah? Kami Bisa. ada suratnya semua. Ada. Jangan kacau ini. Gue ada anggota, gue telepon ya. 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 Ih, jangan gue nggak ngerti. Jangan dong, atur dulu. Jangan. Kita kan minta izin dulu sama itu sama Amar. Dan lu izin gua. Hah? Kami Bisa. ada suratnya semua. Ada. Jangan kacau ini. Gue ada anggota, gue telepon ya. Ya. Lihat nih, raut wajah si pentol mau dipanggilin anggota ketakutan lagi. Walah pentol. Sekarang dia punya sebutan nama baru, Jindan Pentol, bukan Habib Jindan loh dia. Jindan Pentol, spesialis jarum pentol. Ini ketakutan nih dia. Mau dipanggilin anggota temennya si Dennis Cadel yang punya pistol beneran. Disuruh bener-bener tes di sini, tapi si pengacara ini ngebelain terus dengan berbagai alibi. Lihat lagi. Ih, jangan gue mah nggak ngerti. Lah, malah nantangin si Jangan, Cadel. nanti aja. Kapan? Kita janjian aja dulu. Sekarang aja. Jangan, gurunya dia belum pulang. Gurunya belum pulang apa gimana? hubungannya Dia sama lagi guru? kemarin belum lagi ke pulang. Singapura, janjian dulu. Ah. Kayak dokter Richard Lee kan. Jangan dong. Beliau janji dulu. Nggak kau lo. Apaan sih? Kalau gue tusuk jarumnya, tebus nggak? Sekarang gua balikin. Ya. Oke, stay sewa mau gak? Mau? Ah, Stay sekarang sewa. itu apa? Malah nantangin balik, Kamu pasti belum kasih nantangin sekali balik dah, pentol. Ya gue mah nggak mau ditusuk, gue mah nggak kebal. Kan yang kebal lo. Ngapain Nah, ditusuk sekarang saya gue? balikin. Jangan-jangan kayak dokter Richard Lee nih. Nusuk pakai jarum apa? Kagak berani. Jarum suntik. Ya Karena suntik ya spesialis kagak, gue jarum kan bukan pentol. dokter. Nah, sekarang gini. Bawa kamu siapa saja suka sewa sama Yang saya. mana ya jarum? Jangan sama-sama suntik aja. Sama-sama suntik, sama-sama tusuk. Tadi Ya udah udah, jarum. ayo sama tusuk. Jangan sama-sama tusuk. Gue kan yang kebal. Ya udah Mulai makan emosi dulu. ya, Gua mulai bikin emosi. kebal. Suntik. Si pentol Anjing, mulai gue emosi. bikin kebal. Nggak mau, kalau gue nggak mau, gue nggak mau lecet.
Raut wajahnya pentol di sini kelihatannya kesel banget. Dan pengacaranya ketawa-ketawa terus karena udah tahu dalam hatinya, udah tahu kalau si pentol ini kagak beneran kebal ya. Pengacara ini udah tahu, makanya dia nutup-nutupin terus. Karena ini adalah kliennya ya, si pengacara ya kewajibannya harus membela lah si Firdaus ini. Karena dapat bayaran sama si pentol ini. Tapi sebenarnya si pentol itu tahu kalau si Firdaus pengacaranya tahu kalau si pentol kagak kebal sama sekali. Pakai jarum aja dia pilih-pilih, kok mau dites tembak segala. Alah tol, pentol kebanyakan halu. Ya sama aja, Diketawain kalau terus misalkan nih dia sama nggak mau kan yang dia bilang pengacaranya. kebal dia. Gue mah kagak kebal. Udah itu udah kelihatan tadi. Kesel banget Alhamdulillah dari narasumber juga sudah melakukan itu. Dan orang udah bersumpah orang-orang yang juga. Oke guys, kayaknya cukup di sini ya, udah terbukti 2 kali ini. Si Jindan yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku cucunya Mbak Priyu, ternyata terbukti dia di sini tidak kebal dan kebalnya hanya pada jarum pentol. Oke guys, cukup pembuktiannya. See you guys, sampai ketemu di video selanjutnya.